Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditila Katwa. Saya dari Prodi Manajemen Pemasaran kelas B dengan NIM V1323035. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus yang ada di Basic Excel 1. Di Basic Excel 1 sendiri di sini ada tanggal sendiri, ada perintahnya yaitu setting tanggal pembuatan 9 Maret 2021. Nah, ini rumusnya text, lalu date, lalu 2021, titik koma 03 untuk bulannya, titik koma 09 untuk tanggalnya, lalu dalam kurung, habis itu titik koma tanda petik DD untuk tanggalnya, lalu untuk bulan, lalu Y untuk tahunnya. Lalu dalam kurung and enter. Sudah jadi untuk waktu sendiri ada perintah yaitu setting waktu pembuatan pukul 10 WIB. Nah, di sini rumusnya sama dengan time lalu 10 titik koma 00 titik koma 00 dalam kurung and enter. Lalu di sini ada nomor. Nah, di nomor ini kita di kolomnya diisi nomor 1, lalu bawahnya nomor 2, lalu ini di blok, lalu ditarik ke bawah. Sudah jadi. Lalu untuk nama member sendiri di sini ada perintah yaitu tampilkan nama dengan awalan huruf besar atau kapital. Nah, ini rumusnya sama dengan lalu proper, lalu di data absensi yang nama Verina ini diklik lalu enter. Nah, ini ditarik ke bawah. Lalu untuk inisial nama member, inisial diambil dari 2 huruf terakhir pada bagian nama dengan huruf besar semua. Nah, ini rumusnya sama dengan upper, lalu right, lalu Verina Natania ini atau B9 titik koma 2 tanda kurung sampai hitam and enter. Nah, lalu ini ditarik ke bawah. Jadi, lalu di tanggal lahir, ubah dalam bentuk bulan, tanggal, koma, tahun. Nah, ini di blok. Lalu, klik kanan, lalu format cells, pilih date. Lalu di sini English-nya atau location-nya udah English United States. Lalu tinggal cari aja di type-nya yaitu yang March 14,2012 ini. Lalu klik OK. Nah, untuk di Basic Excel sendiri, untuk di Basic Excel 1 sendiri sudah selesai. Lalu selanjutnya ada di Basic Excel 2. Saya stop record dulu. Nah, lanjut untuk Basic Excel 2 sendiri, di sini tanggal rekap sama jamnya sudah ada. Langsung saja lanjut ke nama lengkap sama nasabah ya. Di nama lengkap nasabah sendiri ada perintah yaitu gabungkan nama lengkap dari nama depan dan nama belakang nasabah. Nah, ini rumusnya yaitu sama dengan proper, lalu concatenate, lalu B8,
lalu titik koma, tanda petik, spasi, tanda petik, lalu titik koma lagi, habis itu C8 yang Ricardo ini, lalu titik koma, tanda petik, spasi, tanda petik, lalu tutup kurung sampai hitam, and enter. Sudah jadi, ini lalu ditarik ke bawah aja. Nah, sudah muncul semuanya. Lalu lanjut ke inisial nama. Inisial nama sendiri di sini ada perintah yaitu inisial nama dari gabungan setiap huruf pertama pada nama lengkap nasabah. Nah, di sini rumusnya sama dengan upper, lalu concatenate, lalu left, lalu D8, lalu titik koma, 1, dalam kurung, titik koma, mid. Nah, ini mid. Lalu D8, titik koma, find. Habis itu buka kurung lagi. Habis itu tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma, D8 lagi, titik koma lagi, lalu 1, angka 1. Habis itu tutup kurung, plus 1, titik koma, 1, dan lalu tutup kurung. Tutup kurungnya sampai hitam warnanya ya. Lalu enter. Nah, ini sudah jadi, lalu ditarik ke bawah. Nah, sudah. Lalu lanjut ke jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin sendiri ini ada perintah, yaitu lokasi KCU berdasarkan tempat lahir. Jika Jakarta, maka Jawa Barat, dan sisanya luar Jawa. Nah, ini rumusnya ada sama dengan, lalu if, lalu V8, lalu titik koma, bukan titik koma, salah, sama dengan, lalu tanda petik L, tanda petik lagi, lalu titik koma, tanda petik, tulis laki-laki. Laki-laki. Nah, lalu tanda petik, titik koma, tanda petik lagi, lalu tuliskan perempuan. Lalu tanda petik, lalu tutup kurung, sudah hitam tutup kurungnya, lalu enter. Nah, ini sudah, lalu ditarik ke bawah aja. Nah, sudah jadi, lalu lanjut lagi ke jenis kartu. Nah, di jenis kartu sendiri ini ada perintah yaitu jenis kartu berdasarkan kode nasabah apabila S maka silver, G maka gold, P maka platinum, X maka ekspresi, dan T maka tabunganku. Nah, ini rumusnya yaitu sama dengan proper, lalu if, lalu left, lalu H8, titik koma, 1, lalu dalam kurung, sama dengan tanda petik S, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik silver. Lalu
tanda petik lagi, titik koma, habis itu ulangin lagi, if left A8 titik koma 1 dalam kurung sama dengan tanda petik G, tanda petik lagi, titik koma, tanda petik cold, tanda petik, lalu titik koma lagi, ulangi lagi if left A8 titik koma 1 dalam kurung titik koma, oh bukan titik koma, melainkan sama dengan baru tanda petik P, tanda petik, titik koma, tanda petik, platinum, platinum, tanda petik, lalu titik koma, if, ulangin lagi, lalu left, lalu H8, titik koma, 1 dalam kurung, sama dengan X, tanda petik dulu, X, tanda petik, titik koma, tanda petik, tulis ekspresi. Nah, lalu tanda petik, titik koma, tanda petik, tulis tabunganku. Lalu tanda petik, lalu tutup kurung sampai hitam. Nah, sudah hitam, lalu enter. Nah, ini sudah selesai. Lalu ini ditarik ke bawah aja. Lalu yang terakhir ada setting. Di sini setting dengan apa ini perintahnya. Itulah. Lalu pokoknya intinya dirubah ke rupiah. Karena ini belum ada tulisan rupiahnya. Seperti itu, ini di blok aja. Lalu klik kanan, format cells, ke accounting. Nah, ini sudah RP kan? Lalu oke. Nah, ini nggak kelihatan karena kotaknya agak sedikit kurang lebar. Nah, sudah kelihatan. Untuk basic Excel 2 sudah selesai. Lanjut ke basic Excel ketiga. Lalu lanjut ke basic Excel 3. Nah, di sini ada tahun bergabung ke Bank CBA. Nah, ini sendiri rumusnya sama dengan VLOOKUP, lalu right, lalu C6, titik koma, 1, dalam kurung, titik koma, tulis tahun. Nah, ini. Ada ini kan. Nah, tahun ini tuh dari data tambahan di sini. Jadi, ini udah kayak udah terhubung seperti itu. Klik aja tahun. Habis itu, titik koma, 2, titik koma, 0. Habis itu, tutup kurung, and enter. Nah, di sini kan masih 2020. Pasti tadi ada yang salah ya. Nah, ini C6 kan, sedangkan di sini itu C7. Nah, kita ganti C7. Lalu enter lagi. Ini sudah benar, lalu ini ditarik ke bawah aja. Nah, sudah muncul semuanya. Lalu kita move ke urutan prioritas. Nah, di urutan prioritas tinggi, di sini ada rumusnya yaitu match,
ini, lalu J7, lalu titik koma, prioritas. Nah, prioritas. Nah, ini sudah muncul ini, lalu diklik 2 aja. Prioritas, habis itu titik koma 0, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, ini sudah. Lalu ditarik aja, ditarik ke bawah lagi aja. Nah, sebentar kurang tarik satu. Nah, dah. Lalu lanjut ke jumlah tabungan sampai saat ini. Nah, di sini rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, ini lalu H7, H7, titik koma, tabel 1. Nah, ini tabel 1-nya. Tabel 1, titik koma, match. Match, ini diklik 2 lagi aja. Match, habis itu J7, habis itu titik koma, lalu tuliskan tabel. Nah, sekarang kita pilih yang tabel 2. Nah, sudah muncul tabel 2, lalu titik koma, 0, dalam kurung, titik koma lagi, 0, dalam kurung lagi. Nah, sudah enter. Nah, ini sudah muncul. Lalu ini ditarik ke bawah lagi aja. Tarik ke bawah. Nah, sudah selesai untuk basic Excel 3. Lalu kita lanjut ke basic Excel 4. Nah, lanjut kita ke basic Excel 4. Di basic Excel 4 sendiri, di sini ada total biaya kredit dengan rumus sama dengan sum atau jumlah. Di sum, kita blok, enter. Lalu rata-rata peminjaman atau rata-rata total peminjaman ini kita blok. Lalu di auto sum sini ada diklik lalu average. Nah, sudah muncul langsung. Habis itu biaya kredit terendah rumusnya itu sama dengan min atau minimal. Ini lalu kita blok lagi. Lalu di enter. Nah, lalu di sini biaya kredit tertinggi sama dengan max rumusnya. Max, lalu kita blok lagi. Blok and enter. Lalu jumlah nasabah laki-laki sama dengan count if, lalu jenis kelaminnya kita blok. Habis itu titik koma, yang laki-laki kita pencet di salah satu aja, lalu enter. Nah, lalu jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Ini rumusnya count if lagi ya. Count if. Count if. Lalu yang tempat lahir ini kita blok. Nah, sudah titik koma. Tadi kan perintahnya di Jakarta. Yang Jakarta kita pencet. Nah, habis itu enter. Nah, jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta ada 4 nasabah. Lanjut ke jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Nah, ini rumusnya pakai count ifs. Ada S-nya sama dengan count ifs. Ya, yang ini count ifs. Lalu yang jenis kelamin kita blok. Kalau enggak kita blok dua-duanya gini. Habis itu cari yang perempuan dan tinggalnya di Sulawesi. Nah, ini perempuan tinggalnya
Masalah ini kita blok lagi. Sebentar kita blok, lalu titik koma dulu. Habis itu perempuan yang tinggalnya di Sulawesi kita pencet. Nah, sudah. Lalu di enter. Loh, kok nol nasabah ya? Sebenarnya sama aja. Huh. Baik, kita lanjut ke Basic Excel 4. Di Basic Excel 4 sendiri, di sini ada total biaya kredit. Total biaya kredit itu rumusnya sama dengan sum, lalu kita blok yang biaya kredit, kita blok lalu enter. Nah, rata-rata total peminjaman kita blok. Habis itu di auto sum sini ada average. Nah, sudah muncul langsung. Lalu biaya kredit terendah rumusnya min atau minimal. Nah, ini kita blok. Hmm. Lalu enter. Lalu biaya kredit tertinggi sama dengan max. Nah, ini kita blok lagi di biaya kredit. Nah, lalu enter. Lalu jumlah nasabah laki-laki sama dengan count if. Rumusnya itu count if. Nah, yang ini. Habis itu yang jenis kelamin kita blok. Habis itu titik koma. Yang laki-laki kita pencet di salah satu aja. Lalu enter. Lalu jumlah nasabah dengan tempat lahir di Jakarta. Sama aja rumusnya pakai count if. Count if. Nah, yang ini count if. Lalu tempat lahir kita blok. Lalu titik koma. Lalu pilih yang Jakarta. Lalu enter. Lalu selanjutnya ada jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi. Nah, ini rumusnya itu count ifs. Pakai S sama dengan count ifs yang bawah. Lalu rumusnya D6 sampai D25 ini kita blok. Lalu pencet yang titik koma dulu. Sebelumnya kita titik koma dulu buat pemisah. Habis itu cari yang perempuan, diklik salah satu aja sini. Perempuan. Nah, udah. Lalu kita titik koma lagi. Habis itu kita blok yang tempat lahir. Nah, tempat lahir sudah kita blok. Lalu titik koma lagi. Titik koma. Habis itu cari yang Sulawesi. Nah, sudah. Habis itu enter. Nah, ada dua nasabah ternyata yang jenis kelaminnya perempuan yang tinggal di Sulawesi. Lalu lanjut ke total peminjaman nasabah perempuan. Nah, ini rumusnya sama dengan sum if. Sum if ini nggak pakai S, yang sum if aja.
Habis itu yang D7 atau D6 ini kita blok yang ini sampai di 25. Lalu titik koma, cari lagi yang perempuan. Habis itu titik koma lagi, lalu cari ke total peminjaman. Nah, total peminjaman ini kita blok. Nah, sudah di blok gini lalu kita enter. Nah, sudah muncul total peminjaman nasabah perempuan. Lalu selanjutnya ada total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Nah, ini menggunakan rumus sum ifs. Pakai S, sum ifs. Sebentar, salah, sum ifs. Nah, ini. Lalu, yang total peminjaman ini kita blok. Habis itu, titik koma buat pemisah. Habis itu, lanjut ke ini yang jenis kelamin kita blok juga. Jenis kelamin kita blok. Nah, sudah. Habis itu titik koma lagi buat pemisah. Cari yang di sini perintahnya apa? Yang laki-laki. Nah, laki-laki kita klik. Nah, sudah. Habis itu titik koma. Lalu kita ke usia. Yang usia kita blok. Nah, sudah. Habis itu titik koma lagi buat pemisah lagi. Cari yang umurnya 27 tahun. 27 tahun. Nah, yang ini. Lalu kita enter. Nah, sudah muncul total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun. Lalu yang terakhir ada rata-rata biaya. Nah, ini rumusnya sama dengan average if. Average if. Nah, yang ini average if. Kita klik 2 kali. Habis itu ke tenor kredit kita blok. Kita blok. Habis itu titik koma buat pemisah. Cari yang 9 bulan. Nah, ini 9 bulan. Habis itu kita enter deh. Nah, sudah muncul. Sepertinya ini ada yang kurang di rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan ini. Nah, ini seharusnya kita titik koma lagi. Kan di sini ada rata-rata biaya kredit. Nah, kita tadi cuma ngebloknya di tenor aja. Nah, kita blok biaya kredit. Kita blok. Nah, blok sudah diblok. Habis itu kita enter deh. Nah, sudah muncul. Nah, untuk basic Excel 4 sendiri sudah selesai. Lalu kita lanjut ke goal sheet. Nah, lanjut ke goal sheet. Nah, di goal sheet ini kita harus mencari offset penjualan terlebih dahulu. Nah, di omset penjualan ini rumusnya sama dengan B3 dikali. Dikalinya pakai bintang. Kita shift lalu kita cari bentuk bintang. Nih, sudah muncul seperti itu. Lalu kita kalikan ke harga per smartphone-nya yang B4. Nah,
Lalu kita enter. Nah, muncul. Lanjut ke total modal. Total modal sendiri rumusnya sama dengan B3 yang smartphone tadi. Kita kali. Lalu dikalikan ke modal per smartphone-nya yang B7 ini. Nah, lalu kita enter. Nah, sudah muncul. Lalu lanjut ke keuntungan bersih. Nah, ke keuntungan bersih ini rumusnya sama dengan, nah, omset penjualan ini kita kurangi ke total modal. Lalu kita enter. Nah, sudah kan? Sudah muncul. Nah, lanjut nih. Di sini ada perintah berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta. Nah, itu pakai rumus atau pakai cara goal sheet. Kita cari sebentar. Nah, ini data. Masuk ke data ya, teman-teman. Masuk ke data, habis itu cari yang what if analyze, lalu ke goal sheet. Kita pencet, lalu set cell-nya kita klik ke B10. Nah, sudah. Lalu to value-nya kita tulis 50 juta. 50 juta. Nah, lalu by changing cell-nya kita klik ke B3 atau yang smartphone terjual ini. Nah, yang ini lalu kita oke. Nah, jadi unit yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan 50 juta itu sebesar 125 unit yang harus dijual atau yang harus terjual seperti itu. Bagaimana kalau kita harus mendapatkan keuntungan 125 juta? Nah, caranya sama. Kita masuk ke what if analyze lagi, habis itu goal seek lagi, kita klik yang B10, habis itu yang sini, yang to value-nya kita ganti 150 juta. Habis itu by changing-nya lagi kita klik yang smartphone terjual atau yang B3 ini. Lalu kita oke. Nah, ternyata unit yang harus kita jualkan atau yang harus terjual itu 375 unit apabila kita harus mendapatkan keuntungan 150 juta. Nah, sekian buat yang goal seek atau rumus di basic goal seek. Lanjut ke yang terakhir yaitu solver. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu rumus yang ada di solver. Nah, di solver sendiri ini, lalu langsung saja kita masuk ke data, ke bagian data. Sebentar ini agak lambat. Lalu bagian pojok kanan itu ada solver. Kalau belum ada, nanti di option itu ada caranya untuk masuk ke solvernya. Nah, di sini sudah ada. Langsung saja kita pencet solvernya. Solvernya kita pencet. Mohon maaf ya berisik karena rumahnya di dekat pinggir jalan raya. Nah, langsung aja ini. Nah, untuk set objektifnya sendiri kita G7 atau total keuntungan. G7 ini lalu tunya untuk max dan B2-nya kita blok yang B2 sampai B6 yang by changing variable cells-nya ini kita blok B2 sampai B6.
dari kopi gula aren ini sendiri sampai ke cappuccino. Nah, di sini sudah langsung saja kita klik add. Add. Nah, lalu cell reference-nya sendiri kita isi, kita blok yang B2 sampai B6, kita blok. Lalu yang ini kita gantiin. Nah, di constraint-nya ini sudah integer. Kita nggak perlu ganti lagi. Lalu kita tambah add-nya lagi. Kenapa kita masukin cell reference? Karena di sini ada ketentuannya. Di ketentuannya sendiri ini ada jumlah harus berbentuk angka bulat. Bentar, aku kecilin dulu biar kelihatan. Kita kecilin aja. Nggak bisa. Nah, di sini itu ada ketentuannya. Atau kita cancel dulu aja biar kelihatan ketentuannya. Kita cancel dulu, kita ulangi dulu. Kita close dulu. Biar kelihatan ya di sini ketentuannya apa. Kita kecilin dulu. Nah, segini ya kira-kira. Lanjut saja, kita masuk lagi ke solver. Nah, sudah ke solver. Sudah yang set objektif ke G7 atau total keuntungannya. Lalu yang punya kita klik yang max. Nah, untuk by changing variable cells-nya sendiri kita blok dari B2 ini sampai B6. Nah, kalau sudah kita masuk ke add. Nah, add sendiri ini yang cell reference kita blok B2 sampai B6 lagi. Lalu yang ini kita gantiin. Dan constraint-nya sudah integer. Lalu kita add. Nah, kita add lagi. Yang pertama tadi in karena di ketentuannya jumlah harus berbentuk angka bulat seperti itu. Lalu yang kedua, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Nah, ini yang cell reference kita blok yang B7 yang total ini. Habis itu yang ini kita sama dengan, nah yang constraint-nya ini kita blok yang B9 yang kapasitas produksi ini. Nah, sudah. Lalu kita add. Nah, lanjut ke ketentuan ketiga, jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Jadi ini rumusnya blok B2 ini diblok lagi sampai B6. Habis itu yang tengah ini tetap, lalu yang constraint kita blok yang C2 sampai C6. Nah, sudah. Lalu kita add lagi. Nah, ketentuan terakhir yaitu total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Jadi yang di cell reference ini kita blok di F7. Sebentar kita pindahin. Nah, F7 ini kita blok. Lalu ini tetap. Nah, di constraint-nya ini kita blok B10 modal yang dimiliki. Habis itu sudah, karena ini sudah ketentuan terakhir, kita oke. Kita oke. Nah, sudah. Lalu kita solve. Kita klik solve. Nah, sudah muncul kayak gini, kita klik oke. Nah, sudah selesai untuk Excel solvernya. Nah, sekian. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.